Halo Trust People, bertemu lagi dengan saya Satrio. Di video minggu ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai ilmu perubahan dalam 4 langkah. Tonton terus ya videonya. Model ilmiah ini telah menunjukkan bahwa dengan informasi yang tepat adalah mungkin untuk memotivasi orang untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mengubah cara mereka. Dalam pengertian ini, dengan istilah informasi perilaku, para peneliti merujuk bahwa semua pikiran bawah sadar dan perilaku otomatis yang perlu diintervensi untuk melakukannya. Perlu berbagai informasi sehingga kerangka pembacaan pribadi terhadap situasi bisa berubah. Motivasi pribadi di sisi lain mengacu pada kebutuhan untuk mengembangkan keinginan pribadi yang kuat untuk mengubah perilaku seseorang. Di sini, sekali lagi, rujukannya adalah rasa efikasi diri seperti halnya dukungan yang bisa diterima dari luar. Akhirnya, dua elemen pertama bergabung untuk membentuk elemen ketiga. Kombinasi informasi dan motivasi mengarah pada penerapan keterampilan perilaku yang menciptakan hasil yang berbeda dari masa lalu. Oleh karena itu, seseorang yang ingin merencanakan perubahan dengan benar harus bertindak pada masing-masing dari ketiga level ini. Misalnya, jika dia ingin berhenti makan junk food, dia dapat mengumpulkan informasi tentang efek jangka panjang dari gangguan makan dan menyadari resiko menjadi sakit. Informasi ini dapat memberikan motivasi tambahan yang berharga untuk dipegang ketika dihadapkan pada kesulitan yang tak terelakkan dalam mengubah perilaku. Akhirnya, kombinasi dari kedua elemen ini akan mendukung pemeliharaan perilaku yang baik dari waktu ke waktu. Singkatnya, dalam bab ini kita telah menjelajahi tahap perencanaan dan menemukan mengapa langkah ini sangat penting untuk mendukung proses perubahan. Kami juga telah melakukan 2 latihan praktis berdasarkan teori-teori psikologis yang tepat mengenai ilmu perubahan. Dalam beberapa halaman berikutnya, kita akan berbicara tentang tindakan, mengungkapkan hasil penelitian yang berlawanan dengan intuisi dan mengejutkan tentang mengubah kebiasaan. Poin-poin penting dari bab ini adalah: yang pertama, untuk menghasilkan yang bertahan dalam ujian waktu, penting untuk menyelaraskan kehendak rasional pikiran dengan alam bawah sadar. Dan yang kedua, setelah kita dapat memutuskan bagaimana cara berubah dan selaras dengan proses perubahan, tibalah saatnya untuk merencanakan strategi terbaik untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang ketiga, orang yang mencapai tahap perencanaan telah menyelesaikan keraguan mereka tentang perlunya bertindak dan terlibat dalam bereksperimen dengan pendekatan yang berbeda, memilih strategi yang tampaknya paling fungsional. Yang keempat, Proska di Clemente mempelajari proses kognitif yang terlibat dalam proses perubahan. Mereka mengidentifikasi kesadaran, aktivasi emosional, penilaian diri, penilaian ulang lingkungan, dan pembebasan sosial yang diantara mereka. Kelima, menurut model transteoritis, manusia menggunakan skala pengambilan keputusan nyata yang menimbang pro dan kontra dari perubahan yang diinginkan berdasarkan elemen-elemen yang baru saja disorot. Dan yang keenam, agar berhasil, keputusan untuk mengimplementasikan perubahan, yaitu tahap perencanaan, harus diimplementasikan dalam jangka waktu atau jangka pendek yang terdefinisi dengan baik. Penelitian ilmiah menunjukkan bahwa tindakan pertama tidak boleh direncanakan lebih dari 30 hari setelah perencanaan. Yang ketujuh, model referensi ilmiah kedua yang dapat menjelaskan fungsi pikiran dalam pencarian perubahan yang stabil adalah model informasi, motivasi, perilaku. Ketiga faktor kunci ini sangat mempengaruhi perilaku manusia. Dan yang terakhir, model ilmiah ini telah menunjukkan bahwa dengan informasi yang tepat adalah mungkin untuk memotivasi orang untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mengubah perilaku mereka. Langkah ketiga yaitu bergerak ke tindakan, yaitu yang bagaimana mengadopsi perilaku baru dan cara berpikir baru. Jika Anda berpikir bahwa petualangan itu berbahaya, cobalah rutinitas. Ini mematikan. Paulo Coelho. Setelah Anda memahami apa itu perubahan dan merencanakan dengan baik bagaimana menerapkannya, yang tersisa hanyalah mengikuti rencana tindakan Anda. Bahkan, mengambil tindakan berarti memasuki fase paling aktif dari ilmu perubahan. Psikologi telah menyelidiki hal ini dengan berbagai penelitian.
Banyak di antaranya telah menawarkan hasil yang berlawanan dengan intuisi dan menarik. Ya, sampai di sini dulu video pembelajaran minggu ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.